Kompetisi dan pameran fotografi DKI Jakarta diadakan kembali dengan tema Jakarta Baru. Total hadiah ratusan juta rupiah. Unggah foto-fotomu ke colorofjakarta.jakarta.go.id. Batas waktu pengiriman sampai dengan 31 Mei 2014. Info dan pendaftaran kunjungi www.jakarta.go.id. Jaga kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Perayaan penting bagi umat Buddha. Ya, perayaan penting bagi umat Buddha. Jadi ya, kita sebagai wakil pemprov DKI ya harus datang. Dan kita kan DKI kan terdiri dari berbagai penganut agama dan kebudayaan. Waisak kan adalah hal yang begitu penting dirayakan. Pemilihannya kayaknya siapa di Jakarta Barat? Sesuai undangan saja. Kayaknya juga kepada Bapak Wali Kota Jakarta Barat, Bapak Haji Muhammad Anas Effendi SHM. Juga teman rekan-rekan yang mengaturkan pada Bapak Camat, Bapak Mursidin Esos MSI. Kemudian juga turut hadir Bapak Lurah dari Kelurahan Duri Kepa, Bapak Muhammad Do. Dan juga kami gubernur, yaitu Bapak Gunawan Gusti, Bapak Condro Limonta, Bapak Edi Kusuma, Ibu Elvita Sari, serta para Dewan Kehormatan Ekayana. Kami ucapkan selamat datang di Wihara Ekayana Karana. Baik, sebentar lagi karena kita masih dalam acara peringatan Waisak di Wihara Karana, kami mohon kepada rekan-rekan dari wartawan. Kita sama-sama menginap di wihara karena semalam jam 2 juga ada detik-detik Waisak. Mereka pengen lihat siapa DKI 1 nantinya. Yang selama ini dikatakan orang Ahok ini nggak mungkin bisa ke wihara. Tetapi pada hari ini beliau datang. yang saya hormati Pak Wali Kota yang hadir, seluruh unsur forum komunikasi itu, saya hormati ini Biksu Arya Maitri, saya mesti nyontek namanya susah banget. Mahastawira dan para biku bikuni sangha aku, para panitia yang hadir, seluruh jamaat yang hadir, ketua panitia perayaan, seluruh umat Buddha yang hadir juga, Vihara Ekayana Rama. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Omi Toto, Omi Hofut. Kalau bahasa tinggi itu Omi Hofut. Ya, saya lebih sering dengarnya Omi Hofut. Di sini banyak bukan orang Bangka Belitung, nggak mengerti nanti. Ya, nama kami atas nama
Pemprov sangat berterima kasih, bersyukur untuk kerukunan, kerja keras dan teladan yang diberikan dari umat Buddha. Tentu kami ucapkan selamat merayakan Hari Waisak, dan kami tentu berharap sekali umat Buddha bisa menjadi sebuah model teladan dari Sang Buddha Gautama. Karena di Jakarta ini, kalau kita gunakan ukuran yang benar tentang kemiskinan, saya perkirakan mungkin 60% orang itu miskin di Jakarta. Jadi kalau kita gunakan hitungan 3,5% miskin di Jakarta, itulah orang. Kenapa dibilang orang miskin hanya 3,5% di Jakarta? Karena standar orang miskin itu diukur dengan 2.500 kalori per hari. Jadi kalau dijadikan duit itu kira-kira hanya 434.000. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Bapak Ibu punya penghasilan 450.000 saja di Jakarta, sudah dikategorikan di atas garis kemiskinan. Masuk akal atau tidak? Kalau terus PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, menerapkan $2 Jadi kira-kira kalau penghasilan kita 22.000 atau 23.000 sehari, kalau kita punya penghasilan sebulan 750.000 saja, berarti saudara sudah dikategorikan di atas garis kemiskinan. Ini tentu tidak masuk akal. Nah, makanya kami meminta lebih baik kita gunakan kebutuhan hidup layak. Tidak ada datanya rupanya, tidak pernah orang melakukan itu. Kebutuhan hidup layak di DKI ini satu orang lajang, tanpa istri, tanpa suami, tanpa orang tua yang tidak kerja, tanpa anak, itu butuh 2 juta. Satu orang itu. Jadi kami ini gunakan standarnya 2 juta. Kalau 2 juta ini menjadi standar, tentu akan merubah angka kemiskinan yang tidak mampu ini. Nanti orang berkata Jokowi Ahok ini agak bodoh ya, goblok gitu ya. Masa angka kemiskinan 3,5% tiba-tiba jadi 60%. Itu begitu banyak. Nah, kami tidak tahu apakah angka 60 atau berapa tahun ini nanti akan dikerjakan oleh Badan Pusat Statistik. Miskin lebih mudah. Nah, kita udah mulai coba dari sisi sakit. Kita mungkin bisa hidup lumayan, bisa ke mall, tapi kalau sakit tidak sanggup. Dan hampir dari semua dari kita itu tidak punya asuransi sebetulnya. Kalau udah sakit baru beli asuransi, mau nggak asuransi jual? Nggak mau. Kalau udah sembuh pun beli asuransi, mau. Tapi dibuat catatan, selama 3 tahun tidak boleh sakit yang sama. Kalau sakit yang sama tidak mau dibayar kan? Nah, makanya kami mencoba dengan kartu Jakarta Sehat tahun lalu. Karena kami dulu saya di DPR RI, kita sudah menyiapkan tentang BPJS Kesehatan yang berlaku nasional, jadi jaminan kesehatan nasional. Apa beda BPJS yang nasional ini dengan swasta? Kalau Bapak Ibu misalnya lagi sakit di rumah sakit, uangnya udah nggak tahan ini kira-kira ini, atau cuci darah nggak tahan, langsung saja beli BPJS Mandiri di rumah sakit pemerintah. Di BPJS bisa tanyakan di Puskesmas itu kalau mau di kelas 3 ya 25.000, kalau mau kelas 1 tiap bulan bayar 50.000 atau 60.000. Jadi bayangkan dengan 50.000 60.000 sebulan itu lebih murah daripada pulsa handphone. Saudara-saudara kalau ada sakit sudah dilindungi. Kalau tidak sakit bagaimana? Nah, inilah salah satu ajaran budaya, sedekah dong buat orang yang sakit. Bisa semua sakit kan? Saya kira kalau orang sakit, kalau ada yang mau ngambil sakitnya dibayar 100 juta juga, kalau yang kaya 1 miliar juga, 100 miliar juga dibayar. Nah, makanya jauh lebih baik memang mesti sehat. Nah, saya kira ajaran yang sehat, merasa cukup, ini adalah teladan dari Sang Buddha Gautama. Termasuk cacai gitu ya, tapi saya nggak paham ini. Jadi itu satu hal yang sehat, orang vegetarian segala macam itu satu hal yang baik, terutama pikirannya. Mengajarkan temanya juga baik, berkesadaran. Orang Jawa suka bilang eling gitu ya. Nah, saya kira orang mesti mengerti posisinya melakukan. Nah, itu soal sampah juga. Saya berpikir kalau kita sama-sama kerjasama,
Kemarin saya dibuat semacam iklan, film iklan dari Buddha Seci. Dia bagus sekali iklannya itu. Kalau satu orang menyimpan satu genggam sampah saja tidak dibuang sembarangan, maka Jakarta ini bersih. Nah, soal banjir dan macet tentu ini dua hal utama. Kita punya 13 sungai utama, harusnya semua ada jalan inspeksinya untuk membersihkan kali. Fakta di lapangan semua jadi rumah sewa. Kita mau gusur, saya kira ajaran Buddha juga gak boleh gusur orang, itu manusia bukan ayam. Ya kita mesti pindahkan ke rumah susun. Tapi kalau yang nyewain, dia mana mau pindah rumah susun, dia orang kaya. Yang tidak mampu ya pasti senang. Rumah susun cuma bayarnya 5.000 per hari, sampai 6.000. Kenapa dia mau tinggal di rumah susun? Nah, soal jarak, jarak mesti sediakan bus nanti. Nah, soal pesanggrahan saya bilang orang-orang di Green Garden, di Danmogor, semua daerah sini yang banjir-banjir, jangan jual murah-murah nanti tanah rumahnya ya. Karena kami targetkan dalam 2 tahun ini sisi ini bisa selesai banjirnya. Kami lagi pasang supaya kami lagi membuat waduk, lalu kali angke, termasuk pasang pompa yang lebih besar. Kami targetkan 2 tahun ini harus selesai. Nah, kemacetan memang agak panjang. Kita harus punya kereta api bawah tanah, kereta api loop line, itu cerita bisa 6-7 tahun, 10 tahun. Maka yang paling cepat itu adalah bus rapid transit yang kita kenal dengan busway. Busway juga mohon jangan lewat jalurnya. Tentu kita ingin semua jalur itu lancar. Tapi kalau tidak ada yang lancar, kita pilih satu aja yang lancar. Kalau ada kecelakaan bagaimana? Ambulan mau lewat bagaimana? Kalau semua saudara dijalin dengan mobil saudara. Nah, kalau tidak mau macet, ya naik bus. Busnya jelek. Oh, kami mengerti. Jalannya jelek. Makanya tahun ini sampai akhir tahun, kami sudah minta sistem semen itu gunakan infrared. Nanti seluruh jalur busway itu tidak ada gelombangnya. Kita mau targetkan sampai akhir 2015 itu mulus. Dan bahkan busnya, lebih kalau saya beli bus baru, kalau show breakernya itu masih pakai per daun. Saya mau yang saya cari di seluruh dunia, bus terbaik itu merek apa? Ketemulah rata-rata pakai Scania, Mercedes, MAN. Apa buat dia begitu hebat? Show breakernya itu pakai udara dan pakai elektronik suspensinya. Kita naik kijang, kalau lewatin jalan yang berlubang atau jalan yang agak gelombang, itu gak bisa baca BlackBerry atau SMS. Jadi kalau ada naik bus yang Eropa, di dalam itu tidak ada goyangnya. Kenapa? Suspensinya ada suspensi mobil sedan Eropa. Jadi kita harus kasih warga DKI mobil yang kelas 1, sehingga Anda mau naik bus yang nyaman. Sekarang bisa koridor dari Blok M ke Kota Tua, itu tiap 1,5 menit sudah ada bus. Jadi kalau saudara mengeluh macet di Sudirman Tamrin itu, sebetulnya saudara tinggal pindah naik bus Transjakarta tiap 1,5 menit. Dari Sudirman, Blok M itu kadang-kadang macet di ada mobil yang di jalur busway Bundaran HI itu yang membuat macet. Baik kita bilang jangan masuk. Nanti saya bilang semua akan ditilang biru nanti. Nanti marah-marah lagi, tidak sesuai ajaran Buddha lagi ditilang. Banyak orang salah pengertian tentang cinta kasih dan pengampunan. Itu kan pengampunan ada batasnya. Itu juga ada keadilan kan. Ketika ada hak orang lain Anda ambil, terpaksa kami pindah. Itu ajaran Buddha juga sama. Kalau Anda mau hidup nyaman, ya harus tertib, harus disiplin. Kalau Anda tertib disiplin, harus taat kepada hukum, taat kepada ajaran, patuh kepada ajaran. Sama dalam hidup kita bernegara. Kalau Anda mau hidup nyaman, Anda harus tertib hidupnya. Kalau mau tertib, penegakan hukum. Penegakan hukum tetap kami kesannya jadi galak dan keras. Karena ini penegakan hukum. Nah, kami juga targetkan ada bus tiket gratis tiap 10 menit. Nanti di jalur-jalur utama seperti Gajah Mada Hayam Buruk sampai Pasar Baru, Banteng, sampai ke HI, dari Kota Tua sampai ke Kuningan, sampai ke Subroto, sampai ke Blok M, sampai Tanah Abang, itu ada bus tiket gratis, tidak perlu bayar, yang pendek, tinggal naik saja.
Tapi ada syaratnya juga. Setelah bus gratis itu lewat jalur itu, motor-motor bapak ibu harus diparkir di gedung, nggak boleh lewat jalan itu. Karena motor ini yang meninggal sudah 3-5 orang per hari di Jakarta. Setiap nyawa itu berharga. Jadi dia bisa membiarkan nyawa ini melayang begitu saja. Ya harus parkir dalam gedung, silakan naik bus. Yang orang tua juga gampang, yang kursi roda juga gampang karena deknya rendah. Nah, hal yang mau kami lakukan, kami perkirakan 2016 paling telat sistemnya akan jalan. Lalu bagaimana kalau kemacetan di tengah kota? Mau tidak mau kami akan gunakan teori. Kalau mau bawa mobil nyaman, satu jalur itu 1 jam kira-kira hanya 1.500 mobil yang lewat. Nah, gimana caranya ngatur supaya jumlahnya kira-kira 1.500? Ya kami kenakan ERP, bahasa ERP yang kayak di Singapura. Jadi jalan berbayar. Jadi kalau kira-kira lewat situ harus bayar 25.000. Kalau masih lebih dari 1.500 artinya masih kaya yang lewat gitu kan. Yang kita naikin 50.000 gitu. Kalau masih lewat ya naikin lagi. Kalau jadi terlalu sepi, tinggal 500 yang lewat ya turunin supaya jumlahnya besar lagi. Nah, yang duitnya agak bokeh gimana? Ya parkir di ujung, naik bus gratis. Karena semua jalur itu dikasihkan bus gratis tingkat tadi. Nah, ini salah satu solusi untuk atasi kemacetan. Tidak ada pilihan lain. Dan mungkin berita yang kurang menyenangkan buat kita, umumnya orang Tionghoa dagang itu ya, kita himbau bayar pajaknya benar sekarang. Karena kami tidak mencuri uang lagi. Jadi kami sudah dapat laporan pajak hotel, restoran yang 10%, hiburan itu 80% tidak di store itu. Kami punya, kami tahu tokonya, tahu restorannya, semua tahu. Nah ini juga ajaran sang Buddha, nggak boleh nipu ya. Nggak baik bohong gitu. Karena saya juga tidak enak. Saya bilang kalau saya nanti ambil tindakan, nanti bilang saya kejam. Jadi kalau tidak ditindak, kebangetan gitu kan. Jadi akhir tahun ini saya bilang, kalau sampai akhir tahun mereka bayar pajaknya benar. Kalau ada pejabat yang ngajak main, kan tinggal lapor pada kami. Semua orang bisa SMS saya, bisa datang ke kantor. Kami sudah ada undang-undang ASN bisa memecat PNS. Tahun depan akan saya mulai pecat PNS yang nakal. Ya berapa? Kita punya 72.000 PNS. Kita habiskan uang buat gaji guru saja 7 triliun 1 tahun. Masih ada 1/3 guru yang ngajarnya nggak beres juga ngajarnya. Jadi kalau memang udah nggak benar, lebih baik dipecat saja. Jadi pengusaha yang tidak bayar pajak pun tahun depan kita kami tungguin, saudara bisa bermasalah. Bukan hanya soal pidana. Saya khawatir ada aparat jaksa polisi menuntut saudara tindakan pidana pencucian uang. Jadi kalau cuma tindakan menggelapkan pajak itu gampang, ya bayar, kekurangannya bayar. Kalau tindakan pencucian uang, semua harta saudara bisa disita buat negara. Ini hati-hati. Kalau tidak pasti diperasnya lebih gede. Pasti oknum-oknum aparat kan bilang mau habisin hartamu atau store 1 miliar. Dia lihat mobilnya apa. Itu kan menyedihkan. Kita kerja setengah mati. Karena sistem lama dulu korup, mungkin kita tidak ikhlas bayar pajak. Saya juga sama kok, udah malas bayar pajak, enak aja aku kerja setengah mati lalu potong pajak. Kamu makan enak-enak, kita nggak ikhlas gitu kan. Tapi kali ini karena Pak Jokowi dan saya tidak nyolong uang, ya sesuai ajaran Buddha yang harus ikhlas bayar pajak ya. Oleh itu yang bisa saya sampaikan. Tapi saya kesini bukan karena punya maksud ngomongin pajak, bukan. Ini baru kepikir di sini gitu loh. Nah, karena saya termasuk orang yang kreatif katanya. Orang kreatif itu kan menciptakan sesuatu yang orang tidak pernah kepikir kan. Nah, saya juga sama. Saya ngomong dulu baru mikir gitu, jadi kreatif. Saya pun gak pernah kepikir soal pajak hari ini. Karena lihat biksu gitu kan ada jakcai yang harus ngomong pajak kan. Karena agak hemat ini. Ya sekali lagi Tommy Toto kita semua. Dan yang mulia Bante MIT sungguh luar biasa dan sangat menginspirasi. Ini
pengurus dan juga seluruh umat yang hadir, yang diperkirakan ada 8.500 jemaat, menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kehadiran Pak Ahok. Ada satu harapan di dalam diri kita, semoga Jakarta semakin maju, pemerintahan semakin bersih. Dan kami juga berharap andai kata Pak, satu saat kita dapat membangun sekolah, mudah-mudahan dengan peraturan yang ada kita juga dapat melakukan dengan baik, tidak mendapat kesulitan apa-apa. Ya. Beberapa lain yang memiliki arti terampil menata pemerintahan yang baik, akrab dengan rakyat. Yang semoga kata-kata yang mendalam tersebut dapat terus diingat oleh Bapak Wakil Gubernur kita Pak Ahok dalam melaksanakan pemerintahannya demi menciptakan ibu. Ya, selanjutnya kiranya Bapak Ahok dalam rombongan